Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di rekaman lecture fotografi ini. Kita sekarang masuk di materi minggu ke-6 dan di sini saya akan mulai mempersiapkan kalian untuk project di ujian tengah semester. Jadi otomatis saya bakal kasih tahu di sini fitur-fitur kamera yang kita belum bahas sebelumnya. Jadi di situ ada metering nanti, terus ada flash dan ada lain-lain. Nah, flash dan pencahayaan tambahan itu sebetulnya cukup penting di dalam fotografi, cuman tidak harus selalu dipakai atau dibutuhkan gitu ya. Seperti yang kalian tahu, dari minggu 1 sampai 7 kita kebanyakan menggunakan kamera lebih untuk memotret keadaan cahaya yang ada langsung. Tapi kalau di project UTS nanti kalian berpikir untuk membuat sebuah apa namanya situasi yang menceritakan sesuatu, misalkan cerita horor atau bertema sesuatu yang apa cahaya-cahayanya tuh harus spesifik, maka ya gunakan gitu ya. By all means, saya dukung malah memang harus dilakukan. Tapi pada keadaan biasa-biasa, ketika kalian mencoba mengambil gambar hanya untuk membuat sebuah foto esai misalnya, atau mengambil foto secara sehari-hari, ada kemungkinan permainannya hanya dari cara pengambilan gambar kamu aja. Jadi kita ngomong masalah angle, kita ngomongin masalah setting aperture, ngomongin masalah jarak, terus ngomongin masalah zoom dari lensa kamu. Jadi tidak harus selalu dipakai sih cahaya tambahan itu. Kalau seandainya bisa, bagus. Tentunya cuman lebih ribet ya. Karena seperti di zaman sekarang, tentunya ya kalau kamu mau cahaya tambahan, kamu bisa bermain dengan center misalnya, atau cahaya-cahaya tambahan lain, atau mungkin kamu mau beli ring light yang seperti orang vlogging itu. Ya, sebetulnya terlalu mahal juga enggak, cuman kalau nggak butuh-butuh amat, apalagi kamu beli khusus hanya untuk bikin tugas ini, saya rasa dalam keadaan ekonomi sekarang kayaknya agak terlalu buang-buang uang ya. Cuman walaupun saya nggak larang, kalau misalnya kamu mau, harganya kira-kira sekitar 80 sampai 100 ribuan dan tergantung kakinya, ada yang pendek dan ada yang panjang. Tapi terserah, lagi-lagi saya tidak memaksakan di situ. Silahkan aja kalau kamu rasa butuh dan bakal kepake misalnya di nanti untuk foto makanan setelah kita UTS, nanti kita akan mulai masuk ke project-project yang sifatnya lebih foto mainan, foto makanan, atau foto produk. Kalau kamu rasa lampu seperti itu diperlukan, boleh, kamu boleh beli. Dan kalau seandainya kalian ada yang berpikir untuk lampunya mau dikasih warna-warna tuh, cari yang bisa berubah warnanya. Ada, karena lampu ring light itu ada yang bisa berubah jadi merah, jadi biru, jadi kuning gitu. Nah itu tinggal kamu cari. Tentunya mungkin harganya sedikit lebih mahal di atas yang range 80 sampai 100 ribuan itu. Tapi mungkin worth it. Ya, kalau misalnya kamu memang suka dengan fotografi dan kedepannya kamu rasa kamu akan ambil project sampingan kecil-kecilan untuk motretin produk dan lain sebagainya, atau kamu punya usaha untuk jualan sendiri untuk orang tua atau apapun, sangat-sangat boleh, malah sangat didukung sebetulnya. Ya, tapi lagi-lagi dipikirin benar-benar, pastikan barangnya berguna. Oke, saya akan mulai masuk aja ke materinya sendiri. Nah, ada flash fotografi, terus ada konten sebetulnya di sini. Jadi people fotografi ya, nanti ada sedikit bahasan itu. Dan ada bahasan Lightroom sebetulnya di hari ini, cuman saya harus lihat apakah saya nggak mungkin uh, masukkan video ini di dalam satu video materi minggu ke-6 ini karena materinya udah lumayan banyak di sini. Kita lihat kalau seandainya sudah cukup padat, maka mungkin saya akan dorong materi itu ke minggu ke-7. Tapi saya masih harus lihat juga karena
belum ada kepastian sebetulnya untuk apakah kita bakal on site atau enggak gitu ya. Karena rekaman ini saya buat memang sebelum kejadian di minggu ke-6 atau ke-7-nya. Jadi saya nggak bisa ngira-ngira. Tapi anyway, kalau seandainya sudah terupload, kamu tinggal tonton aja nanti. Cuman abaikan instruksi-instruksi yang mungkin ada di PPT-nya yang sudah lewat atau tidak sesuai gitu ya. Oke, kita udah belajar kamera selama ini. Kamu udah tahu anatomi dari kamera kamu udah tahu mana handle-nya, kamu udah tahu gimana cara ngambil gambarnya, kamu sudah tahu efek-efek dari lensa itu sendiri. Kenapa harus dikasih pencahayaan lagi? Pertanyaannya kadang-kadang gitu. Ya, secara kualitas profesional sebetulnya sangat butuh. Bahkan kamu akan ngerasain butuh sekali pencahayaan seperti ini ketika nanti kita udah lewat dari UTS. Ketika kamu motret barang-barang yang sifatnya lebih untuk tujuan desain. Nah, di situ akan kelihatan. Jadi kayak kalau kamu dapat tempat fotonya yang nggak terlalu bagus, ya mungkin akan hasil foto kamu nggak akan terlalu bagus juga gitu ya. Dan kalau kita lihat dari contoh gambar yang saya punya di slide PPT ini foto orang di outdoor. Tapi tetap mereka menggunakan cahaya tambahan. Dan memang kalau kamu ngambil foto di outdoor, sebetulnya dalam keadaan cahaya tertentu, malah cahaya tambahan ini sebetulnya mengkomplementer si model yang ada. So, kita mulai dari gambar yang ada di kiri atas, perempuan yang pakai jaket warna hitam itu ya, ini sebetulnya pencahayaannya ditembak dari belakang badan dia. Dan apakah ini cahayanya agak sedikit dibiruin atau diedit di post processing, saya agak-agak nggak bisa nebak. Tapi kayaknya sih cahaya putih biasa, cuman di post processingnya agak temperatur warnanya dibikin agak biru, gitu. Nah ini salah satu trik juga yang sering dipakai sama fotografer kalau mereka di outdoor. Jadi mereka bawa sebetulnya flash yang seperti di gambar kiri bawah. Jadi ada tripodnya, dia berdiri terus flashnya ditaruh gitu ya. Ketika si fotografernya mau ambil gambar itu, si flashnya itu disinkronkan dengan shutter yang ada di kameranya. Jadi otomatis si flash itu harus berbicara dengan kamera melalui radio. Ya. Dalam keadaan yang bukan pandemi, kalau seandainya kita belajar di studio foto, kalian bakal ngalamin nih cara-cara foto seperti ini. Tapi dalam keadaan sekarang saya nggak bisa janji dan saya juga nggak tahu. Jadi harus gimana, mudah-mudahan masih kekejar, kalau nggak ya lumayan repot. Tapi anyway, kamu bisa mencoba melakukan ini gitu ya, ketika ditembak dari belakang lampunya. Dan yang terjadi adalah efeknya seperti itu. Gitu. Terus kalau kita bergerak ke gambar yang di kiri bawah, sebetulnya flash yang dipakai di sini hanya untuk menerangi si pasangan yang berdiri di depan pantai itu. Kenapa dikasih pencahayaan? Sebetulnya alasannya begini. Kalau kamu mau dapat detail dari background pantai ini matahari terbenam itu ya, yang bagus, yang cantik, si kameranya harus menyesuaikan diri atau mengekspos keadaan sehingga orientasinya ke belakang, ke matahari terbenam. Ketika kameranya berorientasi ke sana, subjek yang ada di depan biasanya menjadi super gelap. Kalau kita foto tanpa cahaya tambahan, yang terjadi adalah gelap. Malah orang yang harusnya kamu ambil fotonya malah menjadi gelap. Gitu. Nah, itu sebabnya kenapa ada cahaya tambahan, flash digunain ke situ. Jadi kita dapat dua-duanya. Kita dapat background yang bagus, tapi di saat yang bersamaan kita juga dapat si pasangan yang
well exposed juga, jadi cukup terang juga. Maka depan dan belakang jadi terang. Gitu. Contoh yang paling jelas kelihatan di gambar yang sebelah kanan bawah. Di situ kelihatan si model yang lagi duduk di bawah sudah dalam keadaan yang diterangi di situ oleh pencahayaan tambahan. Sedangkan background-nya juga matahari terbenam. Ini juga sama. Kebetulan kameranya berfokusnya ke model yang ada di depan. Maka belakangnya cenderung sedikit lebih terang sedikit si mataharinya. Dan ini sepertinya lensanya juga lensa yang agak jauh. Jadi kamu bisa lihat blurnya, defokus di background ya jauh lebih kabur daripada contoh gambar yang di sebelah kiri. Ya. Jadi gitu. Kenapa gunain flash? Tetap untuk nomor satu untuk meningkatkan detail dari objek atau subjek atau siapapun yang kamu mau potret. Benda yang terlalu gelap, detailnya tidak akan kelihatan. Tentunya gitu. Begitu juga halnya kalau terlalu terang, ya, jadi juga nggak bisa. Tapi dalam kasus ini, cahaya tambahan ya pastinya digunain karena gelap. Jadi kita perlu untuk mengisi, ya. Jadi itu makanya kenapa ada flash yang tipenya fill flash namanya. Fill itu kan mengisi. Nomor 2 untuk mengisi area gerak. Itu yang tadi saya bilang. Nomor 3 untuk menciptakan efek yang lebih dramatis. Gitu. Jadi background-nya dan sekitarnya well exposed rasionya jika dibanding dengan apa yang ada di foreground-nya. Dalam hal ini foreground maksudnya adalah model atau subjek yang kamu foto. Oke, saya tidak tentunya mengharapkan untuk kamu beli lampu-lampu studio sendiri gitu ya untuk di rumah. Walaupun saya nggak paksa, cuman lampu studio yang paling murah pun kalau satu set, kalau kita omongin yang proper gitu ya, maksudnya lampu studio beneran, udah ada di range sekitar 3-5 juta. Dan saya rasa lumayan konyol kalau kamu beli hanya untuk ngerjain tugas. Kecuali kamu berpikir mau buka studio sendiri di rumah. Maka ya oke lah, make sense. Tapi untuk sekarang saya cuman akan ngomongin pop-up flash. Jadi itu flash yang ada di kamera kamu yang built-in. Ya. Nah, pertama-tama gini, pop-up flash yang ada di dalam kamera kamu itu tentunya beda-beda. Ada kamera kamu yang ada kalian yang punya kamera DSLR lebih besar, tentunya flashnya juga ukurannya lebih gede dibanding kamera mirrorless yang compact, yang kecil. Tembakan cahayanya mungkin juga jauh lebih kuat, kekuatan pancarannya juga mungkin lebih jauh. Nah, jadi saya nggak bisa pukul rata dan bilang bahwa flash kamu itu hanya kuat sampai kira-kira jarak 3 meter misalnya gitu. Saya nggak bisa bilang gitu, karena ya lagi-lagi kameranya beda-beda. Bahkan ada mungkin beberapa atau banyak dari kalian yang kameranya nggak ada built-in flash-nya gitu. Mungkin aja gitu kan ya. Jadi sifatnya di sini materinya saya kasih supaya sebagai pengetahuan. Kalau ada kamu bisa pakai, tapi kalau seandainya tidak, ya saya nggak paksain untuk ada gitu ya. Cuman ketika kamu butuh, otomatis kamu harus berpikir gimana caranya kamu nambahin pencahayaan. Otomatis kamu harus berpikir apakah pakai senter, apakah pakai HP yang kamu hidupin lampu flashnya untuk nyorot atau gimana gitu. Tapi yang penting kamu butuh pencahayaan, tentunya gitu ya. Nah, ada beberapa mode biasanya kalau untuk pop-up flash. Ada yang jenis pertama tuh yang namanya TTL, singkatannya TTL itu, atau kepanjangannya adalah through the lens. Jadi abbreviationnya memang TTL seperti itu. Di sini
sebetulnya si flashnya akan memanfaatkan prosesor dari si kameranya itu. Jadi si kameranya akan mencoba menghitung lewat lensa menembus ke sensor dan kameranya akan kira-kira memperkirakan seberapa kuat si flash itu ditembak. Nah, terus ada tipe kedua. Ini nggak semua kamera punya, ada yang namanya ADI atau Advanced Distance Integration. Sebenarnya fungsinya agak mirip-mirip dengan TTL, cuman dia kelebihannya ada TTL itu, plus dia bisa memperhitungkan jarak. Jadi si kamera itu bisa mengkompensasi misalnya kalau orangnya berdiri 5 langkah atau 6 langkah dari kamu. Jadi mungkin dia akan menembakkan cahaya dari flash atau dari blitz itu lebih kuat supaya nyampe ke sana, ke subjek. Karena logikanya seperti gini. Cahaya itu kalau ditembakinnya kurang kuat, dia tidak bisa berjalan atau traveling sampai 7 langkah. Misalnya dalam kekuatan dia yang cuman katakan setengah gitu ya dari pop-up flash kamera kamu, mungkin dia hanya kuat menerangi let's say 5 langkah dari kamera kamu. Jadi kalau orangnya udah ada di 8 langkah, udah 7 langkah ke belakang sana, maka cahayanya akan melemah. Nah, di situ sebetulnya ada perhitungannya sendiri, cuman tetap kalau untuk pop-up flash, saya rasa untuk kebutuhan yang jarang banget dipakai ya. Kecuali kalau oke lah kalau kamu beli blitz yang didudukin di atas hot shoe kamera dan biasanya kamu pakai untuk motret dipantulin dulu ke atas atau gimana. Ya, di situ ada settingan yang bisa kamu ganti-ganti dengan cepat. Jadi artinya di situ ada nanti satu full power, jadi 1/1. Terus ada nanti 1/4, ada setengah, ada 1/3, ada segala macam itu. Sampai nanti pecahan-pecahan itulah mungkin ada 1/50, 1/6, dan lain sebagainya. Lebih bisa diganti cepat settingannya ketika kamu pakai flash yang manual. Tapi ya itu keluar uang lagi kalau seandainya kamu beli itu. Untuk sekarang saya akan berasumsi bahwa kamu tidak punya itu. Tapi buat kalian yang udah punya dan memang kalian senang fotografi, ya silahkan dipakai. Saya nggak ada masalah. Ketiga, ada mode manual. Jadi jangan dipikir flash pop-up dari kamera kamu itu tidak punya mode manual. Sebetulnya punya. Cuman tetap sangat tidak praktis untuk dipakai. Bukan apa-apa. Karena gini, kamu motret orang pasti dari depan, dan sumber cahaya kamu pasti dari kamera kamu lagi. Jadi agak susah, kita tidak punya pilihan untuk motret dari depan, tapi cahaya dari samping kanan atau dari samping kiri. Seharusnya kan motret dalam keadaan studio itu seperti itu. Kamera kamu di depan, tapi cahaya kamu ditembak dari sebelah kiri, atau sebelah kanan, atau kanan atas, atau kanan bawah, atau kiri bawah, atau kanan bawah, terserah. Atau mungkin dari belakang. Nah, sangat tidak praktis ketika kamu harus menembakkan flash dari kamera langsung. Jadi biasanya sumber cahaya yang langsung frontal dari depan muka orang, hasilnya terlalu datar pencahayaannya. Dan biasanya kurang bagus. Gitu. Kalau orangnya pakai kacamata, maka mukanya akan ada pantulan cahaya dari kacanya di kacamata dia. Kalau kulitnya berminyak, maka akan terang banget. Wah, ugly deh pokoknya, jelek banget. Jadi gitu. Sangat-sangat susah sebetulnya untuk pakai. Tapi anyway, kalau memang dirasa butuh, saya sih sebetulnya merekomendasikan untuk pakai mode TTL atau ADI itu. Kalau di mode kamera kamu ada. Jadi boleh dicoba dicek kalau kalian lagi sambil nonton ini gitu ya. Kamu pause dulu video ini, kamu cari settingnya di kamera kamu.
Coba lihat ada nggak TTL atau ADI. Kalau seandainya ada, pilih salah satu dari itu. Gitu. Dan pakai itu aja. Manual menjadi susah karena kalau kamu mau rubah-rubah, kamu harus masuk ke setting, kamera tertentu kamu harus masuk ke setting dulu, terus udah gitu kamu harus rubah seperberapanya kekuatan dari flash itu. Ya, kalau kamu fotonya lagi di outdoor, lagi kejadian sesuatu yang memang terjadinya cepat, udah pasti hilang momentumnya gitu kan, kamu ke setting dulu untuk rubah-rubah. Kamera tertentu punya shortcut, ada apa namanya flash compensation gitu, kadang-kadang kamera tertentu ada, tinggal dipencet dan itu bisa dirubah-rubah. Tapi tetap juga gitu ya, jadi lumayan ribet. Kecuali kamu udah terlatih, kamu tahu harus ngurangin -1 atau -2 atau bahkan ditambah, misalkan +1 +2. Itu oke. Tapi tetap aja, kalau flash yang bukan dalam keadaan studio atau duduk di atas kamera, saya nggak terlalu rekomendasiin untuk dicetak-cetik, dirubahin seperti itu. Karena jadi ribet sekali. Jadi saran saya sih tetap gunain aja kalau nggak TTL, ADI. Kalau saya personal sih seperti itu. Nah, di sini saya mau coba tunjukin apa yang tadi saya bilang. Jadi setiap kamera itu tentunya punya beda-beda ya. Jenis ukuran dari flash yang built-in itu. Saya mau langsung bawa kalian ke bawah sini, ke gambar-gambar itu. Dan di situ kamu bisa lihat, jadi ada flash compensation. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita ngomongin masalah ada settingannya gitu ya sebetulnya ya. Jadi ada flash exposure compensation yang bisa kamu atur. Kalau seandainya dia di keadaan -2, jadi kamu bandingkan seperti di sini nih, ada -3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Jadi kalau dalam keadaan -2 seperti di sini, maka dia kira-kira garis merahnya ada di angka 2. Exposure compensation itu. Ya. Jadi hasil flash kamu, seperti kita lihat di -2 itu, cahayanya hanya travel kira-kira sampai di rerumputan yang ada kira-kira mungkin selangkah dari si subjek yang kamu lagi foto. Gitu ya. Jadi sisa kamera itu masih sisa cahaya itu masih akan travel ke muka si orang itu, tapi tidak overpowering, jadi tidak terlalu kuat gitu cahayanya. Kalau seandainya kita taruh pada level 0, exposure compensation-nya di tengah, biasa-biasa aja, maka kira-kira dia foreground-nya akan cukup menyala, si orangnya sebetulnya cukup menyala, tapi nggak kelihatan natural gitu ya, nggak kelihatan terlalu bagus kan. Karena cahayanya seperti yang saya bilang tadi, langsung datang dari depan. Dan itu ya agak kurang enak dilihat lah sebetulnya. Gimana dengan kalau kita bikin exposure compensation-nya jadi +2? Waduh, gitu kan. Terang sekali. Dan itu sangat-sangat tidak enak dilihatnya. Terlalu terang. Sebetulnya ada triknya sih untuk mencapai ini gitu kan. Kalau kamu rasa di titik 0 itu sudah lumayan bagus, mau tidak mau kadang-kadang harus pakai tripod atau kamu pegangnya agak sedikit steady. Nggak boleh gerak maksudnya. Cara mengkompensasinya adalah misalnya kita taruh tetap di 0 atau taruh di -2 gitu, misalnya kamu udah cocok dengan itu. Shutter speed-nya rendahin sedikit. So, kalau misalnya kamu ambil keadaan foto yang paling kiri ini di 1/20 misalnya, atau 1/30, jadi rendahin sampai ke 1/5 atau 1/10 gitu. Kamu harus nyoba. Kenapa direndahin? Karena prinsipnya mirip dengan prinsip slow shutter. Kalau kamu lagi nembak dan shutternya lambat, maka si cahaya itu akan dikasih kesempatan untuk traveling jauh ke belakang
memantulkan diri ke objek-objek benda atau apapun yang ada, rerumputan, kulit si subjek yang kamu foto, bajunya, pipinya, kepalanya, apanya, dan baru dijepret sama si kameranya itu. Jadi, kamu memberikan waktu si cahaya untuk berjalan ke sana dan tertangkap oleh kamera. Gitu ya. Jadi hal yang sama berlaku kalau shutter speed kamu terlalu tinggi. Misalkan, kamu taruh flash compensation-nya di -2. Terus shutter speed kamu taruh sampai 1/3000 misalkan. Kamu jepret. Kalau dalam keadaan misalnya dia front curtain synchronize, nanti ada tipe ya, ada tipe-tipe flash yang diambil di depan atau di belakang. Kalau kita ambil di depan misalkan, kamu lakukan seperti itu, kamu jepret, ada kemungkinan si subjeknya belum sempat mendapat cahaya, kameranya udah keburu ngejepret. Gitu. Jadi tetap gelap aja. Flash kamu tidak berguna, sebetulnya gitu. Jadi kalau sampai pada urusan lagi butuh-butuhnya banget nih, kekurangan cahaya dan lensa kamu nggak bisa buka lebih gede lagi aperture-nya, yang kamu bisa lakuin adalah seperti itu. Lambatin shutter speed-nya, cari exposure compensation yang cukup. Tapi biasanya sih dengan TTL atau ADI itu kamu biasanya si kameranya akan menghitung dan kira-kira ada di level 0. Jadi yang penting adalah biasanya lambatin sedikit si shutter speed-nya, atau kamu boleh coba juga ISO-nya agak diturunin kalau terlalu terang, atau aperture-nya ditutup sedikit. Jadi kalau masih terlalu terang, yang tadinya misalnya aperture kamu ada di 5,6, naikin, boleh coba jadi ke 6,2 atau ke 7, sekian. Nah, itu biasanya akan menolong untuk menurunkan level keterangan cahaya itu. Nah, di sini saya mau tunjukin juga tipe-tipe dari flash-nya itu sendiri. Jadi ada yang di gambar yang kiri atas, kita mulai dari situ dulu. Tidak ada flash yang kiri. Yang kanan dipakai untuk fill atau untuk mengisi. Fill flash, makanya tipenya namanya itu. Kalau kamu pakai fill flash, yang terjadi adalah daerah yang tadinya gelap terisi. Dalam keadaan ini sebetulnya udah kelihatan ya, cahayanya jadi nggak natural karena lebih terang di orang-orang yang ada di dekat sini. Ke belakang sana terlihat natural karena cahaya flashnya mati sebetulnya, sampai sana sudah tidak nyampe. Tapi ada gambar yang di kanan bawah. Kamu bisa lihat ada yang namanya auto sama ada slow sync. Kalau auto biasanya dia ngomongin tentang first curtain. Jadi sebetulnya sistemnya gini, si kameranya nembak, begitu flashnya sudah berhasil nembakin cahaya, dia langsung nutup. Shutternya langsung nutup. Jadi si cahaya itu hanya sempat untuk traveling dan ngebalik, memantulkan diri dari objek yang ada, langsung ditutup shutternya sama si kamera itu. Yang satunya lagi, yang slow sync, itu jadi flashnya nembak dulu, cahayanya udah nyampe ke benda itu dan masih dikasih waktu untuk meredupkan diri sedikit, baru si kameranya nutup shutter. Jadi perbedaannya gitu. Nembak begitu baru-baru banget nembak langsung dia nutup untuk first curtain, atau untuk slow sync dia tembak dulu, dia kasih jeda waktu sedikit baru nutup. Nah, jadi kalau di situ kita lihat jauh lebih enak ngelihat yang slow sync sebetulnya ya.
slow sinking gitu kan. Karena cahayanya lebih terlempar dengan rata, jadi teriluminasi dengan lebih baik keseluruhan dari pemandangan yang ada. Nah, itu bedanya. Di sini saya mau ngomongin tentang salah satu trik juga. Jadi tadi saya udah ngomongin kalau seandainya terlalu terang, boleh coba ditutup, F-nya nomornya digedein, jadi makin mengecil ya. Ya. ISO-nya juga boleh dicoba diturunin, misalkan gitu. Nah, dia menjadi lebih gelap. Tapi, kamu punya cara lain sebetulnya. Di dalam keadaan yang butuh-butuh banget misalnya ya, saya mau langsung bawa kalian ngelihat gambar yang ada di kanan bawah ini. Ini settingan kameranya sebetulnya sama aja. ISO-nya dua-duanya 100, aperture bukaan 1,8, shutter speed-nya 1/25. Bedanya adalah yang sebelah kiri flash-nya menggunakan diffuser dan yang sebelah kanan enggak. Mudah-mudahan kamu bisa lihat perbedaannya di mana. Si flash yang sebelah kiri yang menggunakan diffuser cahayanya jauh lebih sedikit rata sebetulnya. Kalau buat orang yang biasa ngelihat seperti ini, perbedaannya gede banget sebetulnya. Cuman kalau kalian yang mungkin belum terbiasa ngelihat pasti akan nggak terlalu beda gitu kan kayaknya ya. Tapi sebetulnya kelihatan yang sebelah kiri lebih rata dan cahayanya walaupun lebih terang, sebetulnya dia lebih soft. Nah, triknya gimana sampai cahaya seperti gini bisa terjadi? Yang paling gampang triknya gini. Kamu butuh cahaya, kamu pakai pop-up flash kamu, kita berasumsi, oke, mode TTL atau ADI, misalnya kamu taruh di rear, terus udah gitu kamu ambil tisu yang untuk muka itu, kamu cover si flash kamu, awal-awal tisunya jangan dilipat dulu, biarin aja seperti itu, balut aja dan kamu pegang. Kan bisa ya, kamu motret, satu tangan kanan kamu pegang di shutter button, tisunya kamu pegang untuk menutupi si flash yang ada. Kamu coba dulu ambil gambarnya sekali. Kalau seandainya gambarnya sudah cukup, udah kualitas seperti yang di sebelah kiri, maka ya sudah. Kamu nggak terlalu harus coba-coba lagi. Tapi kalau ternyata cahayanya masih terlalu terang, ya kamu punya beberapa solusi. Mau coba nurunin ISO misalkan, atau F-nya digedein sedikit, atau tisu yang tadi kamu lipat. Jadi tadi kan cuma betul-betul tidak dilipat, sekarang kamu lipat. Jadi si flash itu harus melewati 2 dinding tisu sebelum dia menembak ke muka orang itu. Nah, itu prinsipnya diffuser. Jadi menyaring cahaya. Sebetulnya begitu. Kalau kalian punya flash yang lebih profesional, biasanya kepalanya bisa rotasi. Jadi bisa gerak-gerak tuh. Bisa ke kiri, bisa ke atas gitu ya. Itu ada triknya lagi sendiri. Kalau seperti ini. Bisa aja cahayanya kamu pantulin dulu ke atas. Kalau langit-langit dari ruangan itu atau koridor itu tidak terlalu tinggi, maka cahayanya masih bisa balik lagi. Kalau sebelah kirinya ada dinding dan lumayan dekat, boleh coba pantul ke kiri. Gitu. Nah itu trik yang namanya bounce. Seperti bola, ketika kamu bouncing bola, dia memantul. Nah, perlu diingat cahaya itu travelingnya bukan hanya lurus ke depan. Dia juga bisa memantul. Gitu ya. Jadi angle kamu pantulin cahaya pun pengaruh sebetulnya. Berapa jauh kamu dari orang, angle-nya seperti apa kamu pantulin, itu juga bisa terjadi. Bisa terjadi perubahan maksudnya.
masih banyak trik lain sebetulnya. Kamu isengin, tidak mau nembak terlalu direct gitu misalnya, kamu pantulin dulu pakai kertas kado yang warnanya agak silver, atau kamu pakai apa ya, yang benda sehari-hari ada di rumah tuh, misalnya aluminium foil yang untuk bakar kue ya, atau cookies atau masak atau apapun, itu kan warnanya agak-agak silver gitu ya. Kalau kamu punya reflektor lebih bagus lagi. Tapi kalau seandainya enggak, ya barang-barang seperti itu yang kamu bisa pakai. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi kualitas yang di tomat mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi yang dikembang buat saya kelihatan. Jadi kalau nggak pakai flash, warna dari kembangnya tidak terlalu nyala, tapi begitu fill flash, warna lebih keluar. Nah, itu yang saya bilang tadi, kalau cahaya cukup, biasanya warnanya kelihatan lebih hidup dan detailnya lebih kelihatan. Tapi tentunya bukan berarti kamu pengen detail lebih kelihatan maka kamu otomatis pakai flash, nggak juga. Dengan kamu naikin ISO aja sedikit, motret dalam keadaan tanpa flash, bisa aja detail dari kembang itu muncul. Nah, gitu ya. Jadi ini flash mode, ada fill flash atau biasanya disebut auto mode gitu kan. Terus ada red eye reduction, itu kalau butuh dipakai. Red eye itu supaya mengurangi pantulan warna merah dari mata orang-orang yang kamu potret. Terus ada rear sync, itu yang tadi saya jelasin. Jadi kira-kira si kameranya menembakkan cahaya, tapi ada di buntut akhir ketika si shutternya mau nutup. Terus ada slow sync yang dia melambatkan. Dan tentunya itu bekerjanya di mode-mode shooting tertentu ya. Jadi fill flash dan rear biasanya dia bekerja hampir di semua, di MPAS, kalau di Canon berarti M, TV, AV, dan M ya berarti manual juga. Sorry, dan P berarti program. Tapi kalau di slow sync tentunya karena si kameranya menghitung shutter speed, karena dia harus melambatkan diri, maka dia cuma bekerja di mode P dan di mode A. Karena S nggak bisa bekerja karena kamu mengontrol shutter. Jadi si kameranya tidak kamu kasih izin untuk dia langsung melambatkan diri. Begitu halnya di manual. Karena manual kamu kontrol semua kan. Kamu kontrol aperture, kamu kontrol shutter, dan kamu kontrol ISO. Jadi kameranya nggak bisa bekerja slow sync ketika kamu pakai mode M. Nah, itu perbedaannya di front curtain dan rear curtain. Jadi kadang-kadang kalau kamu ambil tembakan flash seperti itu, yang terjadi adalah bolanya jadi kelihatan dia seperti bergerak ke belakang, sedangkan yang rear curtain dia malah bolanya udah ada di belakang karena yaitu dia sedikit melambat ya. Mengambil gambar ketika si menembak cahaya ketika si shutternya sudah mau nutup. Kalau dilihat dari samping, maka mobil-mobilan itu juga kelihatan ya, seperti itu. Prinsipnya sama. Yang atas itu berarti dia rear, kalau yang bawah dia berarti front. Dengan asumsi si mobilnya bergeraknya dari kanan ke kiri ya, bukan kiri ke kanan. Begitu juga dengan di sini. Oke. Biasanya di sini saya taruh video juga nih. Saya tunjukin, jadi tinggal kamu klik aja nanti. Di sini ada penjelasan. Kebanyakan pop-up flash dari kamera itu maksimum jaraknya sampai 12 kaki. Jadi kalau kamu ngitung 12 kaki itu kira-kira
kalau satu langkah manusia tuh kira-kira 2 feet lah ya, 2 atau 3 feet lah biasanya gitu. So kira-kira kalau kita asumsiin 2 feet, maka kira-kira ada 6 langkahan kira-kira jarak dari kamu ke subjek. Itu jarak mentok. Tapi tentunya kalau kamera kamu kecil, mirrorless yang seperti Sony Nex atau Alpha 6000 berapa itu? 6100, 200, 300, 6400 mungkin. Ya bisa jadi nggak nyampe 12 feet. Bisa jadi mungkin cuman 10 kaki gitu. Cuman 9 mungkin. Karena lagi-lagi tergantung dari flashnya. Nah, pop-up flash itu agak susah memang untuk dipakai karena lagi-lagi posisinya yang agak tricky, tidak selalu di kamera mirrorless misalnya gitu ya, di Sony Nex itu agak nyebelin pakainya karena dia tidak langsung sebetulnya ada di atas viewfinder kamu gitu kan, kadang-kadang dia agak kanan dikit gitu. Jadi agak nyebelin memang karena cahayanya sumbernya lurus, nembak ke depan dan agak kanan gitu. Jadi kadang-kadang saya pernah coba pakai kamera Sony Nex-nya ipar saya dan yang terjadi adalah gitu. Kadang-kadang orangnya begitu kamu salah posisi aja mukanya bisa terang setengah gitu kelihatan. Ya karena itu. Tapi di luar itu ya memang pop-up flash itu tidak dipakai untuk lebih teknis daripada itu karena memang sifatnya lebih karena kalau darurat dan dibutuhkan maka dipakai. Tapi ya kadang-kadang butuh juga sih gitu ya. Jadi kita nggak punya pilihan. Nah, aperture-nya bekerja, setting aperture-nya jadi f ya maksudnya. Itu dipakai untuk mengontrol kejauhan. Jadi high aperture number itu malah biasanya dipakai untuk subjek yang dekat. Karena itu flash itu kadang-kadang agak susah ketika terlalu dekat subjeknya sama kita maka dia terang sekali kan. Jadi kamu mencoba untuk menggelapkan exposure sedikit maka pilihannya seperti yang saya bilang boleh ISO-nya coba diturunin, f-nya digedein angkanya. Tapi shutter speed jangan dicoba dicepetin karena itu bikin semakin cepat lagi gitu ngambilnya dan otomatis cahayanya belum sempat traveling cukup gitu ya maka nanti jadi terang banget juga. Di situ jadi agak masalah sih sebetulnya. Ya selebihnya itu memang. Nah, yang bikin agak susah juga adalah kekuatan flash dari pop-up flash kamu itu tidak akan kelihatan di light meter yang ada. Jadi gimana ya? Kalau kamu buka, biasanya kalau kamu buka si flash itu, yang terjadi adalah kalau di kamera mirrorless ya, setahu saya, atau kamera yang dengan live view, electronic viewfinder itu, dia akan sedikit bikin layarnya menjadi lebih terang untuk kayak semacam mensimulasikan gitu bahwa ini kira-kira terangnya segini gitu ya. Tapi tetap aja nggak bisa dipercaya gitu kalau dari pengalaman saya. Saya nggak tahu kamera-kamera yang udah lebih baru, cuman pengalaman saya pakai kamera saya sendiri sama Nex NEX berapa ya? Nex 5 kalau saya nggak salah dulu punya ipar saya atau 6 atau 7 saya lupa. Kira-kira itu setara dengan Alpha 6300, 6400-an. Itu agak gimana ya? Sama juga gitu. Jadi nggak bisa kelihatan di plus berapanya itu kan. Seharusnya kan kita patokannya kalau kita ngambil gambar biasa itu kan kita mencari exposure ada di 0. Bukan minus, bukan di plus gitu kan. Untuk kira-kira di pertengahan. Ada kadangnya saya mencoba mencari di 0, tapi pas saya tembak tetap aja keterangan gitu muka si orangnya. Jadi itu
memang harus dicoba-coba gitu ya, karena memang ribetnya di situ. Jadi kalau saya sih biasanya cenderung untuk ngelambatin shutter terus ambil pakai rear atau slow sync supaya lebih cahayanya terdistribusi dengan lebih terpencar ke semua muanya. Kalau kamu mau coba pakai manual setting dari kekuatan blitz yang manual mode, kamu mungkin harus coba dulu mulai ngitung dari 1/60 shutternya. Jadi kamu biarin aja dulu di situ. Kalau kamu taruh di full power gitu ya, terus cobain dulu itu berapa, kira-kira orangnya terlalu terang atau enggak. Dari situ baru kamu turunin lagi sedikit gitu. Nah, biarin di 1/60 untuk shutternya, aperture-nya yang justru kamu kecilin atau ISO-nya kamu turunin. Jadi lebih ke main itu sih sebetulnya aperture dan ISO. Ya. Kalau sampai butuh ternyata traveling cahayanya kurang gitu. Nah, itu baru shutter speed-nya kamu lambatin. Oke, di situ tips aja, saya nggak akan bahas, boleh coba dibaca. Ya, ini compensation yang tadi sih sebetulnya. Jadi kalau di siang hari mungkin pakai di -1 kalau untuk flash exposure. Terus perlu diingat kalau kamu motret dengan cahaya kayak tadi saya bilangin, perhatikan juga orang-orangnya. Jadi kalau misalnya dia mukanya berminyak gitu ya kan jadi jelek banget kelihatannya. Tapi mereka yang mukanya pakai make up gitu ya misalnya, pas lagi event-event, lagi acara, lagi pre-wedding atau lagi apa, biasanya mereka di make up gitu. Nah, jangan tanya saya karena saya nggak tahu trik-trik make up itu semua. Cuman biasanya eh, perempuan atau laki-laki yang dibedakin atau dirias itu biasanya lebih bisa meredam cahaya itu ya. Jadi nggak mantul gitu maksud saya dari permukaan kulitnya. Dan otomatis eh, cahaya yang lebih tadi itu akan bikin make upnya malah lebih menyala gitu sebetulnya gitu. Karena dia kena si cahaya itu sendiri. Untuk surface yang bertekstur seperti permukaan bata, permukaan tanah gitu ya. Kalau kamu semprot pakai cahaya flash langsung direct dari depan, yang terjadi adalah biasanya dia lebih bisa meredam cahaya tentunya. Jadi malah pori-porinya kelihatan banget gitu ya. Nah, terus perlu dihitungin juga orang yang misalnya pakai bajunya bahannya reflektif di situ seperti gambar yang 3 yang paling bawah, kanan bawah. Jadi kalau bahan bajunya dari vinil misalnya atau yang reflektif kayak lycra atau kayak latex gitu-gitu maka ya perlu hati-hati juga kalau kamu nembak dengan cahaya yang menyemprot langsung dari depan seperti kamu motret kaca gitu misalnya. Ya jadi jelek juga gitu ya. Terlalu cahayanya akan mantul balik ke kamu gitu. Ya. Jadi biasanya memang kita mau mencari cahaya yang sifatnya diffuse. Jadi gimana di mana memungkinkan usahakan untuk mencari cahaya yang diffuse. Bahkan kalau kamu motret dalam keadaan natural pun sebetulnya akan lebih enak kalau kamu motret di jam-jam yang misalnya cahaya mataharinya tidak langsung menyorot direct sunlight misalnya di jam 12 ya mataharinya pas ada di atas kepala gitu kan. Maka bayangannya akan turun ke leher atau ke dada si orang itu. Tapi kalau cahayanya diffuse misalnya kamu bawa orangnya ke bawah tempat yang ada atapnya misalnya atau cahaya di sekitar jam 3 dan dia tidak langsung direct ke orangnya. Biasanya relatif lebih diffuse gitu sifatnya. Jadi cahayanya nggak langsung
nyemprot ke si orangnya itu. Jadi itu yang biasanya kita cari sih kalau diffuse. Nah, di sini ada beberapa aksesoris yang tadi saya bilangin, jadi ada tisu, terus udah gitu ada aluminium foil. Kalau kamu mau coba cari yang itu tuh, ada yang didudukin ke hot shoe dari kamera, terus si flashnya muncul keluar gitu kan. Kamu bisa pakai aksesoris itu tuh, ada yang warna putih, biru, kuning. Nah, itu agak lumayan mengontrol dari cahaya tembakan yang ada di situ. Jadi itu salah satu diffuser yang bisa dimanfaatkan kalau cahayanya terlalu kuat. Buat kamera yang lebih kecil, flashnya kamu boleh dan bisa coba juga pakai yang seperti di kanan bawah itu. Jadi langsung itu ditutup ke si flash yang pop up-nya itu. Jadi langsung ditutup aja seperti di mirrorless-nya Sony kan biasanya dia kecil ya lampunya. Gitu. Cuman ya tips saya sih dipakai seperlunya aja flash itu karena ketika lampunya putus susah gantinya. Jadi use sparingly aja. Kapan kamu butuh, kalau sampai betul-betul kejepit kamu pakai deh. Kalau kamu lagi bikin tugas, kalau seandainya masih bisa pakai cahaya center atau tambahan atau dari HP, mendingan dari situ daripada kamu pakai flash dari kamera itu. Bukan nggak boleh, cuman ya itu kalau sampai putus susah gantinya. Oke, saya beralih sedikit ke masalah storytelling di sini karena saya harus mempersiapkan kalian juga ke project yang UTS itu ya. Karena pilihannya kamu akan entah bikin sebuah foto story atau kamu bikin foto essay gitu. Jadi ya sebetulnya mirip-mirip. Foto story itu lebih ngomongin masalah kayak bukan motion grafik ya, dia putus-putus, tapi langsung satu slide, satu slide, satu slide gitu. Sedangkan foto essay itu kamu motret satu serian gambar dan di ujungnya dia bercerita sesuatu gitu. Tapi foto essay itu tidak harus selalu mengikuti gerak-gerik seseorang. Jadi tidak tekniknya tidak seperti kamu syuting orang sebetulnya. Jadi bisa aja kamu jalan-jalan ke Braga, kamu motret berbagai macam hal, dan nanti di akhir foto esai itu tentunya dari semua gambar yang ada kan kita bisa menyimpulkan sesuatu tuh jadinya. Semacam cerita apa yang kamu mau dokumentasikan di situ. Jadi foto esai itu sengaja saya buka juga untuk kalian yang nggak mau sifatnya seperti kayak bikin film gitu. Jadi lebih berkomunikasi lewat pesan yang lebih artistik gitu. Kamu pengen apa sih yang kamu tunjukin gitu. Jadi harus ada sebuah konsistensi gitu ya. Jadi misalnya boleh aja kamu jalan-jalan ke Braga dan kamu hanya motretin detail-detail bangunan gaya Art Deco tuh misalnya. Boleh aja gitu. Atau kamu tertarik dengan tanaman misalnya. Kamu jalan-jalan di sekitar rumah kamu gitu kan, kamu motretin tanaman apa yang mungkin misalnya khusus bertema di area kamu gitu misalnya. Boleh-boleh aja, itu saya nggak masalahin. Tapi kan ada tujuannya gitu. Atau kamu masuk ke pelosok-pelosok, ke pasar-pasar tradisional, terus kamu eh, memotret muka-muka orang yang berjualan di situ. Jadi kan sebetulnya kamu bercerita tentang ini potret kehidupan gitu. Jadi foto esai itu lebih seperti itu. Sedangkan kalau foto story ya tentunya dia harus bercerita secara langsung. Jadi si ini pergi pagi, bangun untuk jualan, pulang, terus sambil pulang dia kenapa, nanti dia capek, terus dia kecelakaan, nanti ya itu kan jadi cerita ya. Kayak sinetron lah gitu, yang ngikutin barang-barang seperti itu. Oke, kita balik lagi ke materi. Storytelling lewat fotografi. Di sini saya mau highlight juga, jadi
mungkin selama ini kita terbiasa kalau motret orang itu motret orangnya langsung gitu ya. Saya udah bilangin memang di materi minggu-minggu sebelumnya kalau kamu motret orang jangan lupa dengan pandangannya karena itu betul-betul jendela ke jiwanya. Ngasih lihat kekayaan dari karakternya si orang itu. Tapi itu semua bisa diperkuat, bisa di-enhance lewat misalnya gambar yang di kiri bawah. Kita mulai dari kasus itu dulu. Fotografernya namanya Donovan Wiley, tahun 98, judulnya My Uncle's Home. Nah, dari situ kita sudah mulai bisa menebak dan membaca karakter si uncle-nya seperti apa, gitu ya. Ada garpu, ada pisau, dan itu yang kuning apa ya, mustard mungkin, terus ada garam dan ada merica di situ. Dari susunan komposisi itu kita udah bisa menilai sesuatu mengenai si omnya si Donovan Wiley ini. Apakah orangnya yang tipe simplistik gitu ya, jadi makannya nggak macem-macem kalau berdasarkan standar bule, karena dia cuma butuh garam merica dengan mustard gitu misalnya ya. Boleh aja kamu mencoba bercerita lewat itu gitu kan. Kalau kamu mencoba bikin foto story nanti, misalnya kamu mau menggambarkan siapa ya modelnya yang kamu pinjem, adik atau kakak kamu gitu misalnya. Kamu motret perangkat makan dia yang mewah, elegan, warnanya emas-emas gitu misalkan. Ya, dari situ kamu bisa aja bercerita bahwa, oh ini anak orang kaya gitu. Jadi kamu bukan bercerita melalui si karakternya sendiri. Kamu bercerita melalui benda-benda yang entah dia punyai atau dia pakai. Kan gitu. Kalau kamu lihat film-film, suka juga kadang-kadang ada angle sorotan di mana sebuah mobil berhenti, ngerem, pintunya terbuka, terus udah gitu yang keluar disorot biasanya kakinya dulu gitu kan. Jadi kalau misalnya dia perempuan kan biasanya dimunculkan identitas itu dari kakinya dulu, dari sepatunya dulu gitu kan. Tipe sepatu yang dipakai macam apa gitu. Efeknya akan beda banget gitu kan. Tiba-tiba seorang perempuan keluar pakai heels gitu kan yang bentuknya heels tinggi banget, tajam gitu kan, langsung menunjukkan perempuan confident, kuat gitu kan. Berbeda banget dengan kalau misalnya ngeluarin kaki, keluarnya pakai sandal jepit gitu kan, ya efeknya beda banget dong tentunya. Nah itu yang saya maksud, gimana benda bisa bercerita juga mengenai karakter si orang itu. Jadi selalu coba dipikirin kalau kamu mencoba bercerita, pikirin melalui benda-benda juga yang ada di sekitarnya. Atau pikirin cara lain gimana kamu menyampaikan karakter si orang itu. Jadi jangan selalu orangnya doang yang kamu targetin. Di gambar sebelah kanan, kamu bisa lihat ada seorang ibu India di situ. Dia lagi ngerjain apa gitu ya, kayak lagi mempersiapkan makanan atau sesajen atau apa gitu ya. Tidak terlalu penting. Tapi dipotret melalui sebuah bingkai pintu itu atau sebuah hallway. Jadi ada jarak antara kita yang melihat dengan si orang itu. Yang memberikan identitas dari si ibu ini adalah benda-benda yang ada di sekitar dia juga. Secara tidak langsung itu ngomongin masalah karakter si ibu itu. Background rumahnya, kita bisa aja berasumsi bahwa ini rumah dia gitu kan. Cara ngelihat fotografi itu begini loh secara estetikanya. Kalau kamu mau menikmati, mengapresiasi lebih dalam. Ada mesin cuci di situ dengan selang-selang yang malang melintang. Jadi mungkin kamu bisa berpikir, oh ini ke kehidupan orang India yang lebih modern gitu ya. Dia punya mesin cuci. Terus di atas sana ada foto-foto orang yang mungkin sudah meninggal gitu ya. Di situ, oh mungkin dia sudah generasi yang lebih lanjut, maka dia punya memori-memori akan orang-orang yang sudah mendahului dia gitu. Terus ada kain-kain, ada apa segala macam. Oh mungkin itu tempat kerjanya gitu, atau mungkin itu apa.
Nah, barang-barang kayak begituan sebetulnya bisa dipakai untuk bercerita atau mengajak orang untuk berpikir. Relasi juga. Jadi kalau kamu motret orang yang sedang saling membelakangi satu sama lain, ya kita juga bisa langsung berpikir ya kan, apakah lagi marahan, apakah memang tidak dekat, atau gimana secara relasinya gitu. Dan seperti contoh di sini kan menarik tuh, ada orang tua yang dia seorang rancher ya di situ, jadi memang pemilik peternakan, mungkin sudah pada umur tuanya, mungkin udah lagi nyantai, mungkin dia lagi sambil ngerokok di situ. Terus ada anak perempuannya yang mungkin bosen makanya jadi berputar-putar kayak begitu ya, dan ngebalik-balik dengan bajunya yang tersingkap. Jadi di situ kamu bisa menebak karakter si orang itu meskipun dia tidak memandang langsung juga sebetulnya. Tapi ya itu cara-caranya ya. Dan apa yang saya pernah bilangin di minggu ke berapa tuh? 3 atau minggu ketiga ya kalau nggak salah, mengenai komposisi. Jangan takut untuk mencoba memecahkan peraturan komposisi itu. Saya tahu, saya bilangin ke kalian ada leading lines, ada rule of thirds, ada golden ratio, ada semua itu. Tapi kadang-kadang foto-foto bisa jadi bagus karena dia sebetulnya menyajikan angle-angle yang tidak biasa atau komposisi yang tidak biasa. Jadi di sini yang saya bilang kenapa peraturan itu kadang-kadang dibikin untuk memang untuk dilanggar gitu ya. Karena ya nggak ada pilihan lain. Kadang-kadang memang harus dilanggar kalau kamu tidak mau foto-foto kamu jadi membosankan gitu. Oke, ini juga bercerita melalui benda-benda ya. Si orangnya sama sekali tidak ditunjukin mukanya, tapi kamu melihat badannya dan aksesorisnya yang dipakai. Ya, di zaman sekarang ketika kita udah melihat apa yang dilakukan kemarin sama pendukungnya Trump, ya tentunya persepsi kita akan orang-orang seperti ini kan kayaknya konotasinya jadi negatif gitu. Jadi kebayang kayak orang-orang yang super nasionalis berlebih sampai dia entah rasis, entah dia kasar, entah dia bisa mengancam dengan senjatanya gitu. Makna juga bergeser gitu ya dari zaman ke zaman sesuai dengan referensinya. Storytelling lewat perbandingan. Jadi istilah juxtaposition di situ adalah perbandingan. Perbandingannya di sini yang jelas adalah antrian orang yang ada di depan, dan ini antrian orang-orang kulit berwarna ya. Jadi entah dia Latin atau dia orang hitam, kebanyakan orang hitam sih di situ. Tapi di belakangnya world's highest standard of living. There's no way like the American way. Kerasa nggak perbandingannya gitu antara dua itu? Jadi sesuatu yang tiba-tiba rendah di bawah sini orang yang kelaparan dan dia memang flood refugee itu di situ dibilangnya. Jadi ada banjir dan mereka lagi mengantri untuk mengambil makanan. Bayangin tuh. Sedangkan di belakang sana menunjukkan gaya hidup kaum kulit putih Amerika yang menunjukkan standar hidupnya bagus, terjamin, sejahtera gitu kan, bahagia. Maka itu menjadi satu karya fotografi yang satirikal gitu. Karena dia memparodikan kenyataan.
Terus sesudah itu juga ada permasalahan black and white dan ada toning juga sebetulnya. Terus nanti ada AEL atau exposure compensation dan ada metering. Jadi pada umumnya black and white itu kalau di fotografi ya. Jadi kamu boleh aja melakukan foto esai misalnya. Sepenuhnya semua dalam black and white. Saya nggak permasalahin. Kamu mau ngambil semuanya dalam tone sepia misalnya. Boleh aja. Semuanya berwarna. Atau semuanya hanya color detect biru misalnya. Hanya color detect kuning misalnya setelah kamu edit. Boleh-boleh aja. Saya nggak masalahin. Yang penting adalah apa yang kamu mau coba ungkapkan lewat foto itu. Terus ada juga permasalahan hitam putih ya. Jadi kebanyakan hitam putih itu kalau secara warna, secara bahasa visual nih, bahasa warna, kita bisa ngomongin masalah sense of nostalgia. Jadi nostalgia karena coba aja kita ingat mungkin orang tua kalian kalau mereka masih kecil atau kakek nenek kalian gitu ya, boleh coba lihat foto-foto mereka. Kebanyakan fotonya hitam putih kan, gitu. Jadi itu mewakili cara kita yang tidak pernah hidup di masa lalu melihat masa lalu seperti hitam putih, gitu. Waktu kecil pun kadang-kadang saya punya anggapan bahwa oh masa lalu tuh hitam putih ya semuanya gitu. Jadi hidup kita belum berwarna gitu. Enggak, tetap berwarna sebetulnya. Mereka ngelihat warna, cuman alat rekamnya, fotografinya belum berwarna. Jadi makanya itu yang menyebabkan kenapa kesan nostalgia atau bisa juga menimbulkan kesan uh, jujur karena dia honest kan betul-betul hanya hitam dan putih gitu, nggak ada warna lain. Jadi cuma hanya antara shades of grey dan benar-benar hitam atau absolut putih. Cuman seperti itu. Terus juga bisa ngomongin masalah kesedihan, sadness. Kontrasnya akan beda banget. Kamu ngelihat semua gambar yang berwarna dengan tiba-tiba hitam putih semuanya polos. Sangat beda. Tentunya di situ akan langsung kelihatan perbedaan emosinya bahwa wah ternyata menyedihkan ya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, black and white juga sebetulnya membangkitkan warna-warna tertentu. Di sini saya tinggalin video ya, jadi kamu boleh klik. Meninggalkan kesan yang berbeda tentunya dari foto yang berwarna. Tapi kadang-kadang black and white juga bisa dipakai untuk menyelamatkan file. Jadi kadang-kadang gini, kamu ngambil foto yang betul-betul dynamic range-nya terlalu tinggi. Jadi artinya ada item yang betul-betul legem, hitam, absolut hitam sampai hilang informasinya. Saya udah pernah bilangin ya ini yang masalah histogram. Terus putih bisa absolut putih yang sampai hilang gitu. Dan ada everything in between itulah. Jadi ada warna yang setengah-setengah gitu ya dan itu bisa aja bagus. So, kalau kita bandingin contohnya nanti ada di belakang ya. Mendingan saya pakai yang itu deh. Tapi saya mau bahas ini dulu. Dalam keadaan black and white, misalnya gambar yang kamu lihat itu, yang ada di layar sekarang, bisa jadi aja keadaan langitnya, awannya, teksturnya tidak semuncul ketika dia dijadikan black and white. Bisa aja. Ketika kamu rubah menjadi black and white, ternyata jauh lebih dramatis ya gitu. Nah, jadi kadang-kadang memang dirubah menjadi black and white karena dia bisa memberikan efek emosional yang jauh lebih kuat gitu. Terus kalau dalam istilah ini prinsip desain, ada emphasis namanya.
kalau kamu lagi bikin sebuah komposisi. Jadi ada banyak repetisi, semuanya orang-orang yang tidak punya kontak mata, ini yang saya pernah bilangin ya, kontak gaze itu, dan tiba-tiba ada satu orang yang ngelihat ke belakang dengan gaze-nya sendiri. Maka otomatis apa ya, kita sebagai audience, sebagai orang yang melihat pasti akan langsung tertuju ke si perempuan yang ada di situ. Karena dia satu-satunya yang ngelihat ke kita kan gitu. Yang lainnya nggak ada. Jadi dia satu-satunya yang memberikan perhatian ke kita. Foto black and white itu biasanya dia memperhitungkan pantulan cahaya yang ada di permukaan, jadi light falls on the surface itu, tekstur tadi ya, seperti awan itu. Seperti saya bilang, kalau foto yang tanah kering pecah-pecah itu, kemungkinan kalau dia berwarna, awannya mungkin tidak akan seperti itu kelihatannya. Kontras, kamu bisa lihat dari foto saya yang di awal tadi, yang beraga itu, jadi ada cahaya masuk lewat pintu dan menerangi hanya kira-kira sebagian dari meja-meja yang ada. Dan itu benar-benar permainan gitu. Tarian antara kontras yang hitam dan warna putih itu gitu. Betul-betul saling bersaing di situ. Ada batasan di mana dia hampir tidak kelihatan dan batasan yang kelihatan. Tapi jangan juga lantas berpikir kalau foto saya jelek, saya black and white-in gitu. Nah itu kadang-kadang jadi saya nggak mau bilang bahwa itu nggak bisa terjadi, bisa aja terjadi, dan itu pun kadang-kadang terjadi di saya gitu ya, maksudnya. Saya punya gambar yang, foto yang saya rasa bagus, dan tapi kalau disajikan dalam bentuk warna kayaknya jelek nih gitu. Ya kadang-kadang diselamatinnya hanya bisa lewat black and white gitu ya. Maka ya udah deh, kita black and white-in aja gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi jangan dijadiin kebiasaan maksud saya, karena kan jadi nggak belajar gitu ya. Kalau seandainya kamu mau motret khususnya berwarna, tapi tiba-tiba kok jelek gitu. Black and white-in aja deh, gitu kan, kayak nggak sehat gitu mikirnya. Ya berusahalah dulu, ambil dalam bentuk warna sebaik mungkin yang kamu bisa. Kalau seandainya nggak bisa diselamatin, ya oke lah gitu, baru kita ngomong black and white. Nah ini sampel foto dalam bentuk warna, coba bisa kita bandingin ketika dirubah jadi black and white. Tuh. Langsung kelihatan, terutama di ini tumpukan garam yang ada di sekitar kita itu, ya mineral itu akan langsung kelihatan lebih kontras daripada ketika dia berwarna. Langitnya terutama, seperti yang saya bilangin, jadi jauh lebih dramatis daripada langit yang berwarna itu. Nah, kalau saya mau post-proses foto seperti ini, mungkin saya bakal naikin warna birunya, dan bagian-bagian yang dia berbatasan dengan warna coklat itu akan saya bawa sedikit jadi ke arah lebih warna ungu di situ. Nah, mungkin akan sedikit jadi lebih romantis mungkin kelihatannya ya, daripada dibiarin seperti ini. Karena warna yang mengarah ke coklat grey-nya itu jadi kelihatan kayak mati gitu kan, warnanya sedikit kurang menarik. Tapi itu kalau saya gitu. Tiap orang tentunya beda-beda kalau ngedit. Black and white juga kamu bisa, jadi maksudnya gini, kalau kamu ngambil satu foto dan kamu memang bertujuan untuk, oh nanti saya mau rubah jadi black and white gitu ya. Kalau nanti kamu ngambil fotonya sudah tidak dalam JPEG, dan memang saya anjurkan sebetulnya kalau kamu punya kamera, jangan ngambil dalam JPEG lagi. Ambillah dalam bentuk file RAW, RAW, file mentah. Karena lebih menyimpan banyak data untuk diedit nantinya. Jadi kalau kamu punya gambar misalnya seperti di kiri bawah itu, kamu udah langsung bisa menebak ketika kamu rubah menjadi hitam dan putih. Tadi saya udah bilang di beberapa halaman slide ke belakang,
Foto hitam putih itu biasanya hanya memikirkan kontras, perbedaan antara hitam dan putih, shadow, dan highlight, biasanya seperti itu. Jadi kalau kita bandingin antara dua foto ini, ya kan, yang berwarna dengan yang black and white ini, kamu bisa lihat gimana si tekstur pasirnya yang ada di lengkungan itu tiba-tiba akan langsung kelihatan jadi lebih pronouns, jadi lebih jelas gitu kelihatan perbedaan antara terang gelapnya. Nah itu dalam bentuk visualisasi. Karena kalau kamu motret dalam bentuk file mentahan tadi, raw itu, ya pastinya dia akan keluar dalam bentuk warna gitu kan. Jadi by default, dia akan menjadi warna. Kecuali kamu rubah, betul-betul kamu bikin by default black and white. Nah, ketika kamu motret dengan file raw, kamu bisa dengan enak langsung merubah antara black and white dan warna. Tapi kalau JPEG, kamu akan kehilangan detail-detail tadi. Jadi tetap kalau saya bilang setelah dari tugas kalian yang 4 foto itu, shutter lambat, cepat, dan DOF panjang pendek, saya udah langsung menyarankan kalian untuk ambil foto pakai RAW kalau kamu punya kamera, ya, karena kamu lebih bisa mengedit. Oke. Prinsipnya sama juga kalau di studio ada high key dan low key. Foto hitam putih itu hanya ngomongin masalah terang gelap. Gitu ya. Ini histogram yang saya pernah jelasin dulu. Jadi kebanyakan memang kalau di black and white prinsipnya masih sama. Pojok kiri itu black, pojok kanan itu white, dan apa yang ada di tengah itu biasanya gray. Tapi di antara itu ada shadow dan ada highlight dan ada midtones. Tapi kalau hitam putih, midtones-nya hanya gray biasanya, hanya abu-abu di tengah. Nah, ada foto, ini foto saya sendiri, yang saya ambil, tapi sengaja saya ambil dengan high dynamic range. Jadi di kamera saya dulu yang di sini sebetulnya ini pakai, kalau tekniknya secara manual sih bilangnya bracketing ya. Kalau di foto. Jadi saya mengambil exposure di 0, terus di minus 1, terus di plus 1. Cuman saya tidak menggabungkan ini di Photoshop. Jadi karena memang kamera saya lagi itu punya fungsi langsung HDR di kameranya. Jadi sekali saya pencet tombol shutter, dia akan langsung nembak 3 kali secara otomatis, langsung cek 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 gitu. Dan itu dia langsung ngambil minus 1, 0, dan plus 1. Dan langsung digabungin sendiri sama si kameranya. Dan muncul tipe gambar HDR seperti itu. Nah, HDR itu sebetulnya tipe gambar yang kontrasnya tentunya lebih tinggi. Detail-detail si gambarnya itu menjadi lebih kelihatan daripada mode yang non HDR. Sebabnya adalah di high dynamic range, outline atau benda-benda yang garis-garis yang mengelilingi bentuk, jadi misalnya di antara si apa sih patung malaikat itu, terus di bentuk-bentuk yang seperti crucifix itu ya, yang salib itu garis-garisnya lebih pronouns gitu, lebih keluar. Huruf-hurufnya juga otomatis menjadi lebih terbaca gitu. Nah, foto ini saya cetak sendiri di rumah juga dalam ukuran yang lumayan gede. Bagus gitu ketika dilihat hitam putih dan betul-betul kelihatan gitu si ini HDR-nya, sampai bisa kebayang tuh batu-batu itu di apa namanya, tekstur ini nih, batu yang untuk menutup dindingnya itu. Nah, itu kelihatan banget ketika saya lihat dari dekat. Nah, foto hitam putih juga
bermanfaat banget gitu. Dia bisa memanfaatkan HDR dengan bagus karena yaitu masalah outline, masalah kontras, ya kan. Jadi itu semua barang-barang yang diperhitungkan di foto black and white. Ini juga, sorry ini bukan foto yang paling bagus karena langitnya terang banget karena kebetulan komposisi dari gedung-gedung ini udah keburu mengisi kira-kira 80%-an dari komposisi itu, maka otomatis dia auto exposure lock-nya dari si kamera itu beradaptasi ke benda-benda yang paling dekat dengan si kameranya. Jadi yang paling jauh ke sana menjadi betul-betul buta putih gitu. Saya udah pernah coba ngedit dua foto ini dan betul-betul nggak bisa diselamatin. Bagian yang putihnya itu betul-betul absolut putih dan dia tidak bisa dapat apa namanya informasi sama sekali. Jadi kalau misalnya ada awan gitu di atas itu atau ada warna biru itu sama sekali tidak terdeteksi lagi. Karena tadi exposure orientation-nya dia sudah ke bawah. Oke, ini juga contoh. Saya ambil foto yang panning, jadi dari kiri ke kanan terus saya stitch bareng. Kebetulan kameranya juga bisa ngelakuin itu. Yang langsung kelihatan banget oleh kalian itu awan ya. Langsung kelihatan banget tuh. Terus pohon-pohon di situ juga kelihatan. Dahan-dahannya lebih pronouns gitu, hitamnya. Ya, kalau kalian butuh referensi, boleh coba lihat film-film yang khusus dibikin hitam putih. Seri Sin City misalnya. Terus ini juga ada The Artist, ini film tahun 2011 yang sengaja dibikin hitam putih. Jadi film bisu. Tapi sebetulnya di syutingnya bukan di tahun-tahun waktu film hitam putih. Oke, kita beralih berikutnya ke ngomongin IL atau Auto Exposure Lock. Nah, Auto Exposure Lock itu kejadiannya yang seperti tadi. Waktu saya motret di Angel Place di Sydney, waktu ada sangkar-sangkar burung di situ. Nah, itu akan kelihatan orientasi saya, exposure lock-nya ada di dinding-dinding yang di bawah itu ya. Jadi dia lebih berpusat ke situ. Nah, bayangin sekarang kalau kita ngelihat dua contoh ini nih. Ini ada video juga. Jadi silakan di situ kamu lihat untuk mempelajari IL. Kalau saya fokusin auto exposure lock-nya ke pemandangan di luar sana, yang terjadi ya kelihatan tuh gunung-gunung gitu kan. Tapi si orang dan dalam ruangan itu murni hitam. Sedikit saya masih bisa lihat ada di kanan atas sini masih bisa lihat ada detail rak itu ya, lemari dia. Tapi juga udah agak susah mendeteksinya. Sedangkan gambar yang kanan, kamu bisa lihat orientasi exposure-nya ada di indoor. Tapi dengan begitu, outdoor-nya luar biasa terang. Gitu kan. Jadi kadang-kadang kamu dipaksa untuk memilih. Nah, itulah fungsinya IL. Jadi kamu boleh mencoba untuk mengkompensasi sendiri. Jadi misalkan, kalau kamu pengen ngambil foto tadi, di luar sana tidak terlalu terang, kamu fokusin justru ke belakang. Fokusin ke belakang sana supaya dari jendela pintu itu terlihat background gunung-gunung dan pohon-pohon itu. Tapi orang yang di dalam indoors itu kamu harus kasih cahaya tambahan. Nah, disitulah saatnya dalam keadaan backlight, kamu hajar balik pakai flash yang ada di kamera kamu. Nah, ini berlaku untuk banyak hal juga. Jadi pastiin kalau misalnya kamu lagi mau motret orang nih, matahari di belakang, betul-betul backlight, kamera kamu menjadi gelap, kamu tidak kalau kamu
exposure lock ke orangnya, belakang jadi terang banget. Nah, yang kamu lakuin adalah fokusin exposure locknya ke background sampai detailnya keluar. Kamu tembakin flashnya ke orang yang kamu foto. Maka semuanya akan kelihatan. Jadi lebih bagus. Nah gitu triknya. Boleh coba dipraktekin nanti. Ini saya rasa sih lumayan gampang ya. Kamu coba cari metering mode dari kamera kamu, taruhnya di area atau zone, terserah. Yang pokoknya dia memperhitungkan semuanya gitu ya. Memperhitungkan satu kamera penuh dan bukan hanya tengah doang gitu. Terus kamu boleh coba posisikan siapalah, pinjem dulu adik kamu, kakak kamu, tetangga atau teman atau siapa di sekitar-kitar situ. Boleh dicoba di foto dengan keadaan backlight. Nah, jadi kamu boleh coba gerakin dulu kameranya ke depan, orientasiin ke orangnya, terus kamu pencet tombol aisle tadi. Kalau kamu setting tombol aisle-nya menjadi toggle, maka kamu pencet sekali doang, nggak perlu ditahan, dan kameranya akan diem, mengunci ke orientasi orang yang ada di depan. Belakangnya biasanya jadi terang sekali. Tapi kalau sebaliknya, maka orangnya menjadi gelap banget. Biasanya gitu. Nah, gitu cara belajarnya pakai auto exposure lock gitu. Kadang-kadang kita juga butuh exposure compensation. Exposure compensation itu dipakai untuk menjaga kualitas gambar. Jadi misalnya kita ngomongin masalah kamu mau motret kucing hitam di ruangan yang berbackground hitam dan motret hewan warna putih di tengah salju gitu. Itu kan jadi kadang-kadang si kameranya pun salah memperhitungkan gitu. Jadi saljunya nanti bisa warnanya nggak terlalu putih, malah jadinya abu-abu dan malah kelihatan kotor gitu ya. Nah itu kadang-kadang kamu butuh sedikit mainin exposure compensation atau kamu bisa juga nanti di post processing kamu main di temperatur warnanya sedikit. Jadi rubah sedikit jadi agak kebiru gitu ya. Karena gitu kalau seandainya kamu nggak mainin exposure compensation, nggak dibikin minus atau nggak dibikin plus, yang terjadi adalah nggak kelihatan perbedaan antara dua itu. Jadi yang putihnya akan tenggelam ke background dan yang hitamnya juga ditelan sama kegelapan di belakang sana. Yang kamu mau kan justru ada sedikit perbedaan di mana kepala si kucing itu nongol gitu kan. Tapi masih secara smooth dia ditelan oleh kegelapan gitu. Maka itu masih lebih enak dilihat daripada hampir tidak ada perbedaannya sama sekali. Nah, exposure compensation itu biasanya tombolnya itu. Nah, ini agak mirip-mirip dengan flash compensation tadi ya. Jadi jangan disamain karena ini sebetulnya dua hal yang berbeda. Kalau di kamera saya yang lama, exposure compensation melalui tombol. Tapi di full frame saya di A7 Mark II, dia punya dial di atas. Jadi biasanya itu udah langsung kelihatan di situ ada 0, plus 1, plus 2, plus 3, minus 1, 2, 3. Kayak gitu. Nah, contohnya seperti gini, exposure compensation itu. Oke. Itu GIF, jadi kamu bisa lihat gambarnya beranimasi ya sebetulnya. Kira-kira gitu. Jadi kalau lebih plus maka dia lebih terang, tapi kalau ke kiri dia lebih gelap. Nah, exposure compensation ini juga bisa dipakai untuk mengakali. Jadi misalkan kamu mau motret binatang nih. Settingan kamu udah stuck di 1/300 misalkan ya. Dan itu
misalkan aperture kamu sudah pada aperture yang nggak bisa kamu rubah-rubah lagi, misalkan gitu ya. Jadi udah di f11 misalkan gitu. Atau berapa ya, 15, 16 gitu. Kamu udah nggak mau lagi rubah-rubah lebih lanjut karena bisa jadi lebih gelap lagi kan gitu. Tapi kamu nggak mau naikin ISO karena ISO kamu udah tinggi misalnya walaupun keadaannya siang hari gitu. Kalau kamu naikin ISO-nya lebih tinggi lagi maka nanti noise kualitas gambar kamu akan terganggu. Nah, ini salah satu trik juga sih sebetulnya di exposure compensation itu. Jadi kalau kamu butuh beberapa stop sedikit banget untuk kamu engkol, aduh sedikit lagi nih, butuh nih gitu kan. Tapi settingnya udah nggak bisa berubah. Ya udah, kamu akalin aja pakai exposure compensation. Itu biasanya lumayan nolong sedikit lah gitu, tanpa merubah si settingan dari shutter, aperture, dan ISO yang kamu udah setting tadi. Di sini juga saya tinggalin video, ini masalah metering. Jadi metering itu gimana si kameranya memperhitungkan keadaan pencahayaan di sekitar-kitar dia gitu. Jadi kalau zone itu dia ngomongin zona kira-kira yang ada di tengah, di tengah lagi. Sorry, maksudnya di sekitaran frame dia sepenuhnya gitu. Terus kalau center itu hanya kira-kira di pertengahan, area tengah itu, tapi masih petak. Spot itu kecil banget, jadi betul-betul dia hanya memperhitungkan kalau misalnya ada orang, maka hanya orang aja. Atau objek, maka objek aja gitu. Pinggir-pinggirnya dia udah nggak peduliin lagi. Nah, itu akan berakhir dengan terlalu terang belakangnya atau terlalu gelap, biasanya begitu. Parsial saya agak-agak lupa seperti apa. Tapi di sini saya tinggalin video ya, jadi kamu boleh coba lihat. Oke, tipe metering apa yang biasanya dipakai? Kalau saya, biasanya kalau saya motret fotografi orang, foto orang, portrait, saya cuma pakai spot. Saya nggak terlalu mentingin kiri dan kanan karena saya cuma pengen orangnya gitu kan. Begitu juga dengan objek. Tapi untuk pemandangan misalnya gitu, saya bakal pakai zone atau saya akan ambil metering yang memperhitungkan semua gitu. Jadi kira-kira lebih ke permasalahan itu sih. Jadi kalau landscape kamu cuma ngambil pakai spot, maka dia cuma memperhitungkan apa yang ada di tengah doang. Pas di tengah dari center layar kamera kamu itu. Kan kadang-kadang nggak asik ya, karena landscape kan kamu butuh ngelihat semuanya. Kadang-kadang langitnya lebih terang atau di sebelah kirinya awannya tersingkap, terbuka, ada cahaya yang turun, sebelah kanannya enggak gitu kan. Ya kita nggak bisa dong memperhitungkan begitu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa meteringnya dibuka yang lebih memperhitungkan semuanya. Oke. Saya cukupkan dulu sampai sini karena materinya lumayan banyak di sini. Dan di minggu ke-7 itu saya bakal demoin. Berarti saya bakal demoin Lightroom, software untuk editing cahaya dan fotografi. Nanti saya bakal upload file Lightroom saya ke Google Drive. Dan file yang saya punya sebetulnya udah langsung tinggal kamu install aja karena itu udah pre-activated, jadi nggak usah di apa-apain lagi. Cuman mohon maaf, bener-bener saya cuman punya yang versi Windows. Untuk kalian yang pakainya Apple atau Mac gitu ya, karena saya nggak punya Mac dan saya nggak pernah ngedownload filenya, jadi saya nggak bisa tahu gitu kan, saya nggak bisa ngetes apakah itu jalan atau enggak gitu ketika diinstal. Nah itu yang saya nggak bisa kasih makanya. Tapi anyway, Lightroom nanti saya upload, jadi kamu boleh coba ngedownload sendiri di rumah kalau internet kamu kuat. Lagi-lagi editing di sini kalau kamu mampu edit, kalau kamu punya laptop yang cukup kuat boleh. Sifatnya saya nggak akan mencoba memaksa kamu harus ngedit sebetulnya.
Kalau kalian yang pakai HP nanti maka ya kamu mau coba edit pakai software yang ada di HP ya udahlah coba aja nggak apa-apa karena kita bakal lebih menilai kamu ke masalah komposisi nanti ya komposisi foto gambar warna terus udah gitu cara bercerita jadi lebih menitik beratkan ke situ kurang lebih oke ditunggu eh, lecture selanjutnya demo tentang Lightroom itu di minggu ke-7 dan sekalian nanti saya bakal buka juga instruksi untuk project UTS kalian. Oke. Jadi saya tutup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di lecture berikutnya.